seorang istri begitu dia diangkat dari PNS atau diangkat dari PNS. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngobrol Santai Islami di studio KUA Kecamatan Ciberem. Alhamdulillah pada pagi ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Casman. Beliau adalah salah seorang penyuluh di KUA Kecamatan Ciberem. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz? Sehat selalu. Pemirsa, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga. Nah, nanti akan dijabarkan luas oleh Pak Ustadz. Kita langsung aja Pak Ustadz ya, bagaimana nih prinsip-prinsip dasar dalam membangun keluarga sakinah menurut perspektif Islam Pak Ustadz. Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip dalam membangun keluarga sakinah itu dalam perspektif Islam ya. Itu kalau kita rangkum dari berbagai uraian dalam Al-Quran, itu semuanya itu ada 7. Oh, semuanya ada 7 Pak Ustadz. Itu meliputi apa aja itu Pak Ustadz, 7 itu? Yang pertama al-qiyamu bihududillah. Al-qiyamu bihududillah itu sesuai dengan Al-Quran, itu surat Al-Baqarah ayat 229 ya. Kemudian yang kedua itu antara diminhum atau ridho di antara keduanya. Yang ketiga ma'ruf atau layak, ya. Itu dari An-Nisa ayat 19. Kemudian yang keempat ihsan, yang kelima nihlah atau tulus dalam memberi, yang keenam itu syuro atau musyawarah, ya. Yang terakhir itu islah atau perdamaian. Islah perdamaian itu semuanya jadi ada 7 pemirsa prinsip-prinsip dasar dalam membangun keluarga sakinah menurut perspektif Islam. Ada 7 ya Pak Ustadz ya. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama Pak Ustadz, apa sih yang maksud dengan al-qiyamu bi hududillah itu apa Pak Ustadz itu? Qiyam itu kan apa ya, berdiri. Qiyam itu berdiri Pak Ustadz ya. Berdiri. Cuma yang dimaksud di sini ya tentu masih satu makna itu ya. Bi hududillah itu artinya batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah. Artinya sebuah prinsip dalam membangun keluarga sakinah itu tidak terlepas dari berdasarkan batas-batas hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau apa ya, semacam filsafat Sunda gitu ya. Karena kita kan orang Sunda. Betul Pak Ustadz, betul. Jadi ada dalam filsafat Sunda itu kalimatnya seperti ini: ulah lempang dina hayam, tapi kudu lempang dina kudu. Maksudnya apa itu Ustadz? Biar pemirsa jelas ini, karena kan yang nonton kita ini bukan dari Sunda aja Pak Ustadz, ini seluruh Indonesia, ini seluruh dunia ini. Coba apa itu Pak Ustadz? Itu ada lanjutannya tuh. ulah cicing dina embung, tapi kudu cicing dina ulah. Makin banyak ini, panjang ini. Apa itu maksudnya Pak Ustadz itu? Tolong dijelaskan Pak Ustadz itu. Itu kalau kata orang Sunda begitu ya. Jadi bahasa yang mudah kita pahami itu ya. Jadi ketika kita dalam urusan ubudiyah, ibadah terhadap Allah itu kita ibadah, misalkan kita sholat atau kita zakat atau kita mempergauli istri, itu bukan karena semata-mata keinginan kita. Jadi kita sholat itu bukan karena kita mau, tetapi kita sholat karena ada perintah. Oh gitu. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Demikian pula menikah, demikian pula memberikan nafkah sama istri. Jangan karena kita lagi pengen aja nyari duit gitu, bukan seperti itu. Tetapi kita bergeraknya kita itu karena perintah Allah, karena
diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi batasan Allah itu seperti itu. Ya, ya. Kemudian tentang yang kedua. Yang kedua Pak Ustadz, kita langsung masuk yang kedua, yaitu Belum yang kedua belum. itu masuknya ulah cicing dina Oh itu ya. Kudu cicing dina ulah. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Jadi ketika kita itu kan larangan ya, Larangan dari Allah. Ketika Allah melarang, ya kita harus berhenti. Jadi berhentinya kita itu dari berbuat maksiat, dari berbuat sesuatu yang tidak pantas atau kita lakukan, ya itu semata-mata karena memang Allah melarang. Iya. Jadi jangan karena kita, misalkan kita ya hobi berjudi, kita berhenti berjudi itu jangan karena nggak punya uang, ya, tapi karena ada larangan dari Allah bahwa kita tidak boleh berjudi. Nah demikian pula dalam hal rumah tangga, dalam al-qiyamu bihurdillah itu kita misalkan kita melakukan hal-hal tidak terpuji atau hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun kita suka, walaupun kita sangat menyukai ya hal tersebut, tetapi karena ada larangan dari Allah, maka harus berhenti. Jadi berhentinya itu bukan karena kemauan kita, tapi karena ada kemauan kita atau karena memang anggaplah judi karena nggak punya uang berhenti, bukan begitu ya Pak Ustadz? Iya, tapi karena larangan dari Allah. Oke. Nah, itu selanjutnya Pak Ustadz, yang kedua yaitu ridho. Nah ini ridho maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Ridho itu kalau dalam bahasa Al-Quran ya itu di surat Al-Bayyinah itu radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi dalam ayat yang lain ada kalimat antara diminhum, maksudnya saling ridho di antara keduanya. Jadi dalam prinsip-prinsip keluarga, untuk membangun keluarga sakinah itu dibutuhkan ridho dua-duanya. Jadi kalau salah satunya saja yang ridho, itu semacam apa ya, kayak bertepuk sebelah tangan gitu. Ya, jadi harus dua-duanya ridho. Cuma kan ada sebuah perbedaan secara maknawi. Ya. Kalau secara pengertian kan sama antara ketika kita mencari nafkah, memberikan nafkah sama istri, itu harus didasari dengan keikhlasan. Ya. Nah, si istri untuk melayani suami itu harus didasari dengan keridhoan. Jadi secara apa ya? Secara bahasa itu kalau ridho itu kita menerima. Jadi menerima perintah dari Allah, menerima kalau istri menerima perintah dari suami itu harus ridho. Jadi antara memberi dan menerima, ridho itu lebih cenderung ke menerima ya Pak Ustadz? Menerima. Kalau ikhlas itu ya memberi. Ikhlas itu cenderung memberi. Gitu. Seperti yadul mulia khairum min yadis sufla. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah itu konteksnya itu memberi. Jadi harus dengan keikhlasan. Nah bagaimana kaitannya dengan membangun keluarga sakinah ini? Ya harus ridho dua-duanya. Contoh spesifiknya apa Pak Ustadz? Coba kasih contoh yang realnya apa dalam rumah tangga sehari-hari lah contohnya. Apa Pak Ustadz kira-kira? Misalkan dalam surat apa ya? Kalau nggak salah An-Nisa itu ya yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan laki-laki itu itu pemimpin bagi perempuan. Betul. Jadi seyogianya dan sepatutnya seorang istri yang notabene dipimpin itu harus ridho ketika dia diperintah, ketika dia disuruh. Jadi janganlah jadi istri kalau tidak mau disuruh atau diperintah oleh suami. Berarti memang jadi istri harus siap Ustadz ya, sebelum melangkah ke pernikahan itu harus siap ya, itu ya dipersiapkan ridho gitu Ustadz ya. Harus siap. Harus siap Ustadz ya. Iya, tanpa memandang misalkan istrinya itu misalkan pendidikannya tinggi gitu, S2 misalkan gitu ya, jurusan ekonomi syariah atau apa gitu.
terus suaminya misalkan SD gitu. SD bukan beca atau gitu ya. Beca misalkan ya. Terlepas dari itu Pak Ustaz ya. Iya, ya harus ridho, harus menerima ketika dia diperintah, Iya. walaupun dia jebolan SD gitu. Betul. Oh, Iya, begitu ya. itu konsekuensinya seperti itu. Jadi istri harus ridho ketika disuruh, ketika diperintah oleh suami. Jangan memandang suaminya, tapi memandang posisi dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang itu sudah aturan dari Allah begitu Pak Ustaz ya. Iya, aturannya seperti itu. Nggak boleh istri memerintah itu. Ya. Jadi Nggak harus boleh. ridho menerima apa yang disuruh suami, apa gitu harus ridho Pak Ustaz ya. Itu selama ya itu kan ada Koma itu masih koma itu Pak Ustaz ya. selama perintahnya itu bersifat ma'ruf, ya bersifat dan tidak melanggar aturan hukum Allah gitu. Betul. Tapi ketika istri misalkan diperintah untuk membeli minuman keras, itu mah wajib ditolak. Gitu. Jadi tidak selamanya perintah suami harus dituruti. Enggak seperti Jadi itu. jangan ditelan mentah-mentah tuh pemirsa tuh. Kalau perintahnya baik, mungkin begitu Pak Ustaz ya. Iya. Ikutin ridho. Tapi kalau perintahnya yang tidak baik, jangan Pak Ustaz ya. Jangan. Nggak boleh. Iya. Tapi begini Pak Ustaz, ada beberapa kasus ini ya, terutama ini yang kasus real Pak Ustaz ini ya. Ada seorang istri, begitu dia diangkat dari PNS atau diangkat dari P3K, ini sudah istilahnya berani ke suami karena merasa dirinya udah, wah saya sekarang udah di pegawai negeri gitu loh Pak Ustaz itu. Itu bagaimana Pak Ustaz itu? Nah, sebenarnya bukan ada beberapa ya, mungkin Banyak, udah ada kasus itu Pak Ustaz. banyak yang seperti itu. Sehingga saya dengar itu si istri tersebut menggugat ke pengadilan agama gitu Pak Ustaz itu. Ini bagaimana menurut Pak Ustaz ini? Nah, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mempertunjukkan bahwa si wanita tersebut itu masuk dalam kategori bukan istri solehah. Oh begitu. Karena apa? Karena perasaan dia sudah menjadi orang gitu ya. Kalau kata bahasa orang Sunda itu Ya. udah jadi orang gitu. Mungkin posisinya udah tinggi, jabatannya tinggi, gajinya naik, sementara Betul. suaminya di bawahnya dia, akhirnya kan egonya tinggi. Nah, bagaimana kemudian solusinya apabila terjadi hal seperti itu? Nah, si suami ini harus punya pengetahuan juga tentang masalah ini. Gitu. Harus dikasih tahu ya bahwa jabatan bukan segalanya, bahwa uang bukan segalanya. Istilahnya diberi masukan, mungkin saja si istri tersebut terprovokasi ya oleh teman-temannya karena merasa udah di atas gitu ya, pada akhirnya memandang rendah terhadap suaminya. Nah, itu nggak boleh hal tersebut. Artinya perlu semacam pemahaman dan suami itu harus punya pengetahuan mengenai ini Pak Ustaz ya. Jangan hanya kalau kata orang Jawa itu nerima ing pandum gitu. Iya. Itu nggak boleh nerima aja, ya harus dikasih tahu bahwa istrinya itu memang salah. Janganlah seperti itu mah. Nah, gitu, misalnya. apa yang tadi Pak Ustaz katakan, memang kita harus sesuami harus ngasih tahu pemahaman terhadap istri yang tadi kasus tadi itu Pak Ustaz ya. Seandainya Pak Ustaz, si istrinya menolak dengan pemahaman suaminya, bagaimana Pak Ustaz itu? Yaitu seharusnya suaminya itu bahagia. Seharusnya bahagia ya Pak Ustaz. Iya. Jangan sedih ya. Jangan sedih. Alasannya apa Pak Ustaz bahagia gitu Pak Ustaz? Alasannya apa bahagia ini? Kok jadi bahagia ini? Alasannya apa Pak Ustaz? Alasannya itu Allah mempertunjukkan. Suami istrimu nggak baik loh. Oh gitu. Mendingan cari yang baik. Itu buang aja istri yang seperti itu, cari ganti yang lebih baik. Ya. Justru Allah mempertunjukkan bahwa saat itu Allah mempertunjukkan keburukan istri tersebut. Oh begitu Pak Ustaz. Jadi dibukakan keburukannya, dipertontonkan sama suaminya untuk memperoleh yang lebih baik dari itu. Iya begitu. Jadi harus bahagia, jangan sedih suami. Nah ingat ya pemirsa, jika mempunyai istri yang kriterianya seperti tadi, seandainya memaksa mengajukan kepada, jangan bersedih pemirsa.
bahagia aja, menurut Pak Ustadz juga bahagia aja bahwa Allah menunjukkan itu orang tidak baik. Begitu Pak Ustadz ya? Gitu. Ini saya setuju nih kalau kata Pak Ustadz. Ganti aja, saya setuju Pak Ustadz itu. Pak Ustadz. Berikutnya Pak Ustadz, setelah kita tadi tahu jelas mengenai ridho ya Pak Ustadz ya. Berikutnya ini ada prinsip ma'ruf. Ini prinsip ma'ruf ini apa Pak Ustadz? Ma'ruf terus dan semacamnya ya, baik, khair, itu sama-sama mempunyai arti baik gitu. Baik. Cuma perbedaan dalam konteks, kalau dalam Al-Quran itu kan kita harus lihat konteksnya ya. Kalau ma'ruf di sini yang dimaksud oleh An-Nisa ayat 19 Ya. yang suka ayat-ayat pernikahan itu ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu itu dengan baik. Artinya layak gitu. Jadi yang dimaksud ya mungkin bisa disebut definisi ya, sesuatu yang dipandang wajar dan baik itu menurut etika, ini standar ya, standar etika dan moralitas. Nah itu baru disebut ma'ruf. Ma'ruf. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan ininya. Sama-sama. Pemirsa, mungkin pembicaraan kita cukup sampai di sini aja, tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tetap di KUA Kecamatan Ciberem. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.